Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya saudara baik-baik saja dan terus penuh pengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan atau melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja menguasai kehidupan kita sehingga firman yang kita dengar akan bekerja dengan baik dan mengajar kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan seturut dengan kehendaknya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh menikmati kehidupan di hari ini. Tuhan, kami mau Engkau selalu beserta kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar dalam firman-Mu, biarlah firman Tuhan bekerja, memelihara kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang baik, seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Selasa 3 Januari 2023, tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Pirma todimuna jala marsihohot, unang tahuton hamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ai Jahoba debatam sadiri donganmu merdalan, dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi konon naho. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika Musa berumur 120 tahun, dia tidak sekuat ketika masih muda. Dan Tuhan telah berfirman kepadanya bahwasanya Musa tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Bahkan sungai Yordan pun tidak akan lagi bisa dia seberangi. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dijanjikan tanah yang penuh berkat, susu dan madu, yaitu Kanaan, Musa lah yang membawa bangsa itu berjalan menyusuri padang gurun dengan tujuan untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Banyak hal yang mereka lewati, banyak hal pahit, manis, getir yang mereka jalani. Tetapi di dalam berbagai-bagai kesusahan, di dalam berbagai-bagai penderitaan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Ketika mereka sedang lapar, Tuhan menurunkan manna dari surga. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan memberikan burung puyuh. Ketika mereka haus, begitu banyak air dengan kelimpahannya membuat kepuasan bagi mereka. Ketika bangsa itu dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, mereka diluputkan dari kematian. Sungguh penyertaan Tuhan tidak lagi dapat dipungkiri. Bangsa ini boleh melihat secara nyata Tuhan beserta mereka siang dan malam. Ketika mereka sedang kepanasan, Tuhan menurunkan tiang awan agar mereka mendapatkan keteduhan. Dan itulah pertanda Tuhan beserta mereka. Ketika malam tiba
agar mereka tidak kedinginan. Tuhan menurunkan tiang api sehingga mereka tetap merasakan kehangatan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak kurang lagi bukti dari Allah bagi umat manusia atas segala kebaikan dan kemurahannya, tanda penyertaannya di dalam kehidupan kita. Ketika bangsa ini menyusuri perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang, mereka akan memasuki tanah Kanaan. Musa yang didampingi oleh abdinya yaitu Yosua berjalan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ketika Musa berumur 120 tahun, Tuhan berfirman kepadanya bahwasanya dia tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Dia tidak akan dapat menyeberangi sungai Yordan. Itulah sebabnya Musa menasihatkan Yosua untuk mampu melanjutkan tugasnya membawa bangsa itu untuk sampai kepada tujuan. Kita ketahui Yosua adalah abdi Musa yang masih muda. Pengalamannya memang sudah banyak bersama Musa, tetapi dia merasa belum mampu karena kesabaran dan kewibawaan Musa tidak dapat diimbanginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, wajarlah kalau Yosua merasa takut tidak mampu untuk dapat memimpin bangsa itu, untuk melawan bangsa-bangsa lain yang akan mereka hadapi di depan, untuk menuntun bangsa ini dengan kekerasan hati mereka. Ya, wajarlah Yosua mengalami tekanan, wajarlah Yosua khawatir. Tetapi melalui renungan pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwasanya Musa mengingatkan Yosua bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan. Sebagaimana penyertaan Allah terhadap Musa, demikian jugalah Dia akan menyertai Yosua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin kita pun mengalami hal yang sama. Kita merasa kurang mampu, kita merasa kurang berwibawa karena kurangnya pengalaman hidup, sehingga kita tidak mampu, tidak berani menapaki masa depan dengan penuh harapan. Kita tidak berani mengatasi berbagai persoalan karena kita tahu mungkin kita tidak berkompeten di dalamnya. Tetapi tahulah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwasanya Allah kita itu adalah Allah yang sama, yang tetap setia memelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita pinta, apapun yang kita harapkan di dalam iman kepadanya, Dia akan memberikannya. Dia akan memperlengkapi kita dengan banyak hal sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah, Dia tetap setia yang akan terus bersama-sama dengan kita. Apapun masalah yang akan kita hadapi, seberat apapun itu tantangan yang kita jalani, percayalah, jangan takut karena Tuhan selalu besertamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur dan menguatkan hati kami. Bagaimanapun beratnya kami menjalani kehidupan, bagaimanapun sulitnya kami untuk mengatasi segala persoalan, tetapi kami percaya penyertaan-Mu akan terus bersama-sama dengan kami. Biarlah kekuatan yang dari surga selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani dan terus hidup dengan penuh pengharapan, dan di dalam sukacita kami menapaki masa depan. Kiranya Engkau selalu bersama kami, menguatkan kami, dan meneguhkan hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki,
sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik, dan setiap buah baik boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.